Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Rahmadani dengan NIM 0704201077. Mahasiswi jurusan Biologi kelas Biologi 3 Stabuk 2020. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah struktur hewan oleh Ibu Supriya MSc, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai saluran pencernaan dan organ-organ yang berhubungan dengan saluran cerna. Apa sih itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan juga akan memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim, sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Sistem pencernaan pada manusia hampir sama dengan sistem pencernaan hewan, yaitu terdapat mulut, lambung, usus, dan mengeluarkan kotorannya melewati anus. Proses pencernaan pada manusia terbagi atas 5 macam, yaitu ingesti, pencernaan mekanik, kemudian pencernaan kimiawi, penyerapan, dan penyingkiran. Yang pertama yaitu pengertian dari ingesti. Ingesti adalah proses menaruh atau memasukkan makanan di mulut, biasanya menggunakan tangan atau menggunakan alat bantu seperti sendok, garpu, dan sumpit. Yang kedua yaitu pencernaan mekanik. Proses pencernaan mekanik yaitu proses mengubah makanan menjadi kecil dan lembut. Pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi dan alat bantu lain seperti batu kerikil pada burung merpati. Proses ini bertujuan untuk mempermudah proses pencernaan kimiawi. Proses ini dilakukan secara sadar atau sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga yaitu pencernaan kimiawi. Proses pencernaan kimiawi yaitu proses yang mengubah molekul-molekul zat makanan yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana, sehingga mudah dicerna. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh enzim, asam, dan air. Proses ini dilakukan secara tidak sadar, karena yang mengaturnya adalah enzim. Yang keempat yaitu penyerapan. Penyerapan adalah gerakan nutrisi dari sistem pencernaan ke sistem sirkulator dan limpatik kapilaris melalui proses osmosis, transport aktif, dan difusi. Dan yang kelima yaitu penyingkiran. Penyingkiran yaitu pembuangan material yang tidak dicerna dari saluran pencernaan melalui proses defekasi. Yang berikutnya yaitu organ dalam sistem pencernaan pada manusia. Organ yang termasuk dalam sistem pencernaan terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama saluran pencernaan, yang kedua yaitu organ pencernaan tambahan atau aksesoris. Saluran pencernaan adalah saluran yang kontinu berupa tabung yang dikelilingi otot. Saluran pencernaan mencerna makanan, memecah molekul yang besar menjadi bagian yang lebih kecil, dan menyerap bagian tersebut menuju pembuluh darah. Organ-organ yang termasuk di dalam yaitu mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, serta usus besar. Dari usus besar makanan akan dibuang keluar tubuh melalui anus. Dan yang kedua yaitu organ pencernaan tambahan atau aksesoris. Organ pencernaan tambahan ini berfungsi untuk membantu saluran pencernaan dalam melakukan kerjanya. Gigi dan lidah terdapat dalam rongga mulut. Kantung empedu serta kelenjar pencernaan akan dihubungkan kepada saluran pencernaan melalui sebuah saluran kelenjar pencernaan tambahan
akan memproduksi sekret yang berkontribusi dalam pemecahan bahan makanan. Dalam pemecahan makanan menggunakan organ gigi, lidah, kantung empedu, dan beberapa kelenjar pencernaan seperti kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Proses pencernaan makanan dalam sistem pada manusia. Pertama-tama, pencernaan dilakukan oleh mulut. Di mulut dilakukan pencernaan mekanik, yaitu proses mengunyah makanan menggunakan gigi dan pencernaan kimiawi menggunakan enzim petialin atau amilase. Enzim petialin berfungsi mengubah makanan dalam mulut yang mengandung zat karbohidrat atau amilum menjadi gula sederhana atau maltosa. Maltosa mudah dicerna oleh organ pencernaan selanjutnya. Enzim petialin bekerja dengan baik pada pH antara 6-8 dan suhu 37 derajat Celcius. Makanan selanjutnya dibawa menuju lambung dan melewati kerongkongan. Makanan bisa turun ke lambung karena adanya kontraksi otot-otot di kerongkongan. Di lambung, makanan akan melalui proses pencernaan kimiawi menggunakan enzim sebagai berikut. Yang pertama yaitu renin. Renin berfungsi mengendapkan protein pada suhu atau kasein dari air susu atau ASI hanya dimiliki oleh bayi. Yang kedua yaitu pepsin. Pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Yang ketiga yaitu asam klorida. Asam klorida berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin sebagai disinfektan, serta merangsang pengeluaran hormon sekretin dan kolesterokinin pada usus halus. Tripsinogen. Tripsinogen jika belum aktif, maka akan diaktifkan menjadi tripsin, yaitu enzim yang mengubah protein dan pepton menjadi dipeptida dan asam amino yang siap diserap oleh usus halus. Selain itu, terdapat juga empedu. Empedu dihasilkan oleh hati dan ditampung di dalam kantung empedu. Selanjutnya, empedu dialirkan melalui saluran empedu ke usus 12 jari. Empedu mengandung garam-garam dan zat warna empedu. Zat warna empedu berwarna kecoklatan dan dihasilkan dengan cara merombak sel darah merah yang telah tua di hati. Empedu merupakan hasil ekskresi di dalam hati. Zat warna empedu memberikan ciri warna coklat pada feses. Selanjutnya, makanan dibawa menuju usus halus. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan kimiawi dengan melibatkan berbagai enzim pencernaan. Karbohidrat dicerna menjadi glukosa, lemak dicerna menjadi asam lemak dan gliserol, serta protein dicerna menjadi asam amino. Jadi, pada usus 12 jari, seluruh proses pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein diselesaikan. Selanjutnya, proses penyerapan atau absorpsi akan berlangsung di usus kosong dan sebagian besar di usus penyerap. Karbohidrat diserap dalam bentuk glukosa, lemak diserap dalam bentuk asam lemak, dan gliserol serta protein diserap dalam bentuk asam amino. Vitamin dan mineral tidak mengalami pencernaan dan dapat langsung diserap oleh usus halus. Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa bersama dengan lendir, akan menuju ke usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Selain membusukkan sisa makanan, bakteri E. coli juga menghasilkan vitamin K yang berperan penting dalam proses pembekuan darah. Sisa makanan dalam usus besar masuk banyak mengandung air. Karena tubuh memerlukan air, maka sebagian besar air diserap kembali ke usus besar. Penyerapan kembali air merupakan fungsi penting dari usus besar. Selanjutnya, sisa
sisa-sisa makanan akan dibuang melalui anus berupa feses. Proses ini dinamakan defekasi dan dilakukan dengan sadar. Organ sistem pencernaan pada manusia. Terdapat 6 organ utama dalam sistem pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Berikut adalah 6 organ pencernaan manusia, beserta bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu mulut. Mulut adalah pintu masuk makanan. Di dalam mulut terdapat lidah, rongga mulut, kelenjar ludah, dan gigi. Fungsi mulut yaitu menghancurkan makanan, mencerna, mengecap rasa, dan menelan makanan. Mulut terdiri dari langit-langit, gigi gusi, tulang langit-langit, pembuluh darah, saraf langit-langit, amandel, lidah, dan anak lidah. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis dengan gigi dan lidah, sedangkan pencernaan kimiawi dengan ludah yang mengandung enzim pitiolin. Yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan adalah penghubung antara mulut dan lambung. Kerongkongan disebut esofagus. Kerongkongan berbentuk tabung dan terdapat otot. Otot pada kerongkongan berfungsi untuk membawa makanan dari mulut ke lambung dengan menggunakan gerak peristaltik. Kerongkongan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian superior, bagian tengah, dan bagian inferior. Bagian superior yang sebagian besar terdiri dari otot rangka, bagian tengah yang terdiri dari campuran otot rangka atau otot lurik dan otot polos, bagian inferior yang terdiri dari otot polos. Yang ketiga yaitu lambung. Lambung adalah organ pencernaan yang berfungsi untuk mencerna berbagai zat-zat makanan. Letak lambung berada di bawah sekat rongga badan. Di dalam lambung terjadi pencernaan kimiawi dengan menggunakan enzim pepsin, renin, lipase, dan asam lambung. Lambung terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kardiak, fundus, dan pilorus. Di ujung bagian atas lambung yang perbatasan dengan kerongkongan terdapat sfinkter yang berfungsi untuk menjaga makanan agar tidak keluar dari lambung dan dimuntahkan kembali. Sedangkan di bagian bawah yang berbatasan dengan usus 12 jari disebut sfinkter pilorus. Yang keempat yaitu usus halus. Usus halus adalah tempat penyerapan sari-sari makanan. Tempat terjadi proses pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim tripsin, enzim disakarase, enzim erepsin, dan enzim lipase. Sari-sari makanan diserap melalui jonjot usus disebut villi. Seluruh sari makanan kecuali asam lemak dan gliserol diangkut melalui vena porta menuju ke hati, sedangkan asam lemak dan gliserol diangkut melalui pembuluh limfa. Di usus halus terdapat duodenum atau usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Yang kelima yaitu usus besar. Usus besar adalah usus yang terbesar. Fungsi usus besar adalah untuk memilah kembali hasil pencernaan sebagai tempat terjadi penyerapan air dengan jumlah yang terbesar dari organ lain dan terjadi proses pembusukan sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri. Struktur usus besar terdiri dari usus buntu, kolon ascendens atau kolon naik, kolon transversum atau kolon datar, kolon descendens atau kolon turun, dan rektum. Rektum adalah tempat menyimpan feses sebelum dikeluarkan melalui anus. 6. Anus atau dubur. Anus atau dubur adalah penghubung antara rektum dengan lingkaran luar tubuh. Di anus terdapat otot sfinkter yang berfungsi untuk membuka dan menutup anus. Fungsi utama anus adalah sebagai alat pembuangan feses melalui proses defekasi
atau buang air besar. Di anus terdapat otot sphincter, rektum, dan vena. Fungsi otot sphincter adalah untuk membuka atau menutup anus, sedangkan fungsi rektum adalah untuk menyimpan feses sementara waktu. Pankreas dan sekresinya. Pankreas mempunyai bagian endokrin dan bagian eksokrin. Pulau-pulau Langerhans merupakan kelenjar endokrin yang mensekresikan insulin. Bagian terbesar pankreas adalah eksokrin dan menghasilkan getah pankreas yang dialirkan ke dalam duodenum. Enzim-enzim dalam getah pankreas disintesis dan disekresikan oleh sel-sel asinus, yang juga mensekresikan bagian cairan dari getah itu. Meskipun komposisi getah dapat diubah oleh sel-sel yang melapisi saluran, getah pankreas merupakan jalur jernih yang bereaksi alkalis dan terdiri atas dua macam sekresi. Sekresi cairan yang mengandung konsentrasi tinggi bikarbonat dengan sejumlah klorida dan sekresi organis yang mengandung enzim-enzim pankreas. Kandungan bikarbonat penting bagi netralisasi sinus yang asam ketika memasuki duodenum dan bagi pemeliharaan konsentrasi ion hidrogen yang sesuai bagi aktivitas pencernaan enzim-enzim pankreas. Terdapat 3 golongan besar enzim: protease, lipase, dan amilase. Enzim-enzim proteolisis utama yang ada dalam getah pankreas adalah tripsin, chymotrypsin, dan chymotrypsin D dan karbosipeptidase yang disekresikan dalam bentuk inaktif. Tripsinogen diubah menjadi tripsin oleh autokalisis atau oleh aksi enterokinase, suatu enzim yang terdapat dalam getah usus atau duodenum dan jejunum. Hati dan sekresi empedu. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh. Hati menerima hampir semua zat yang diabsorpsi dalam intestinum tenue melalui darah filtrar. Jadi jelas bahwa banyak fungsi hepar berkaitan dengan metabolisme zat-zat itu. Fungsi utama hepar antara lain sebagai berikut. 1. Sekresi getah empedu. 2. Sebagai metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. 3. Detoksikasi bahan-bahan yang rusak. 4. Penyimpanan vitamin. 5. Destruksi eritosit. Dan yang keenam, pembentukan protein darah. Gangguan pada sistem pencernaan manusia. Gangguan pada sistem pencernaan cukup beragam, dan faktor penyebabnya juga bermacam-macam. Di antaranya, makanan yang kurang baik dari segi kebersihan dan kesehatan, keseimbangan nutrisi pola makan yang kurang tepat, adanya infeksi dan kelainan pada organ pencernaan. Ada beberapa gangguan atau kelainan yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Di antaranya yaitu yang pertama, gastritis. Gastritis merupakan suatu peradangan akut atau kronis pada lapisan mukosa atau lendir dinding lambung. Penyebabnya ialah penderita memakan yang mengandung kuman penyakit. Kemungkinan juga karena kadar asam klorida pada lambung terlalu tinggi. Yang kedua yaitu hepatitis. Hepatitis merupakan penyakit yang terjadi akibat infeksi virus pada hati. Virus dapat masuk ke dalam tubuh melalui air atau makanan. Yang ketiga yaitu diare. Diare terjadi karena adanya iritasi pada selaput dinding usus besar atau kolon. Feses penderita diare berbentuk encer. Penyebabnya adalah penderita memakan makanan yang mengandung bakteri atau kuman. Akibatnya, gerakan peristaltik dalam usus tidak terkontrol, sehingga makanan jumlahnya meningkat dan usus tidak dapat menyerap air. Namun, apabila feses yang dikeluarkan bercampur dengan darah dan nanah dan perut terasa mulas, gejala tersebut menunjukkan pada penyakit disentri, yaitu infeksi bakteri Shigella sp pada dinding usus besar. Yang keempat yaitu
Konstipasi. Konstipasi atau yang sering kita sebut dengan sebutan sembelit adalah keadaan yang dialami seseorang dengan gejala feses mengeras, sehingga susah dikeluarkan. Sembelit disebabkan oleh adanya penyerapan air pada sisa makanan. Akibatnya, feses kekurangan air dan menjadi keras. Ini terjadi karena kebiasaan buruk yang menunda-nunda buang besar. Selain itu, karena kurang konsumsi makanan berserat. Oleh karena itu, disarankan banyak memakan buah-buahan dan sayur-sayuran yang berserat serta minum banyak air dapat mencegah gangguan sembelit. Yang kelima yaitu apendisitis. Apendisitis merupakan gangguan yang terjadi karena peradangan appendix. Penyebabnya ialah adanya infeksi bakteri pada umbai cacing atau usus buntu. Akibatnya yaitu timbul rasa nyeri dan sakit. Yang keenam yaitu wasir atau ambeien. Merupakan gangguan pembengkakan pada pembuluh vena di sekitar anus. Orang yang sering duduk dalam beraktivitas dan ibu hamil seringkali mengalami gangguan wasir. Yang ketujuh yaitu MAH. Orang yang mengalami MAH memiliki ciri-ciri yaitu rasa perih pada dinding lambung, mual, muntah, dan perut kembung. Gangguan ini disebabkan meningkatnya kadar asam lambung yang dipicu karena pikiran, tegang, dan pelemakan yang tidak teratur. Yang kedelapan yaitu keracunan. Keracunan makanan dapat terjadi karena pengaruh beberapa bakteri, semisal bakteri Salmonella sp, yang menyebabkan penyakit dengan tifus dan paratipus. Yang kesembilan yaitu tukak lambung. Tukak lambung adalah salah satu kelainan sistem pencernaan, yakni kerusakan pada selaput lendir. Tukak lambung dapat disebabkan oleh faktor-faktor yaitu kuman, toksin, ataupun psikosomatis. Kecemasan, ketakutan, stres, dan kelelahan merupakan faktor psikosomatis yang akhirnya dapat merangsang pengeluaran HCl di lambung. Jika HCl berlebihan, selaput lendir lambung akan rusak. Yang 10 yaitu malnutrisi atau kurang gizi. Malnutrisi atau kurang gizi yaitu penyakit yang disebabkan oleh terganggunya pembentukan enzim pencernaan. Gangguan tersebut disebabkan oleh sel-sel pankreas atrofi yang kehilangan banyak retikulum endoplasma. Sebagai contoh adalah kwashiorkor, yakni penyakit akibat kekurangan protein yang parah dan pada umumnya menyerang anak-anak. Sekian video kali ini mengenai sistem pencernaan dan organ-organ yang berhubungan dengan saluran cerna. Saya Nurul Rahmadani dari kelas Biologi 3 Stambuk 2020 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.